few moments later. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bella Melati Sayalangi dengan NIM 2314201092. Di sini saya akan membahas tentang penyakit COVID-19. Pengertian dan latar belakang COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. CO dimulai dari kata corona, VI dimulai dari kata virus, dan disease atau penyakit. Sebelumnya, penyakit ini disebut 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus COVID-19 adalah penyakit baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan beberapa jenis virus flu biasa atau WHO 2020. Coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, China. Dan sejak saat itu menyebar secara global di seluruh dunia, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 sampai 2020. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan wabah coronavirus 2019 sampai 2020 sebagai kesehatan masyarakat darurat internasional atau PHEIC pada 30 Januari 2020 dan pandemi pada 11 Maret 2020. Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia. Hingga hampir 200 negara di dunia terjangkit oleh virus ini, termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini, yang disebut dengan istilah lockdown atau social distancing. Gejala COVID-19 dapat bervariasi dari ringan hingga parah. Beberapa gejala umum termasuk demam, batuk kering, kelelahan, dan kehilangan kemampuan untuk mencium atau merasakan dengan benar. Gejala lainnya bisa meliputi sakit tenggorokan, sesak nafas, dan nyeri otot. Penting untuk segera mengisolasi diri dan mencari perawatan medis jika Anda mengalami gejala ini. Penularan virus COVID-19. Virus COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan saat seorang batuk, bersin, atau berbicara. Setelah itu, virus ini juga dapat menyebar melalui kontak langsung dengan permukaan yang terkontaminasi oleh tetesan. Upaya pencegahan COVID-19. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, menggunakan masker, dan yang kedua, mencuci tangan secara rutin. Ketiga, menjaga jarak fisik. Keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Keenam, rutin membersihkan gawai. Ketujuh, bersihkan lingkungan rumah. Kelapan, dan makan makanan sendiri. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Dampak yang pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga,
atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Dan dampak yang kedua yang sangat terlihat di DIY sebagai bagian tidak terpisahkan dari ekonomi nasional adalah menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha. Dan dampak ketiga adalah pelemahan ekonomi daerah dan nasional. Penurunan penerimaan pajak, perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional di kala pandemi. Dampak yang keempat adalah penggeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa, pembatasan akses mobilitas masyarakat untuk bertemu dalam berbagai kegiatan, termasuk di dalamnya kegiatan bisnis atau ekonomi, mengakibatkan tumbuhnya pergeseran bisnis model yang ada pada saat ini. Shifting ekonomi konvensional yang dahulu diprediksikan masih membutuhkan waktu untuk implementasi di masyarakat dalam kondisi pandemik seperti ini. Semua pihak dituntut untuk beradaptasi dengan bisnis model yang baru. Dampak kelima yang cukup signifikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi COVID-19 mendorong semua orang untuk tidak lagi beraktivitas secara konvensional. Pembatasan pertemuan, pembatasan aktivitas berkerumun menjadi pemicu perlu adanya inovasi dengan pemanfaatan teknologi. Jadi, saya menyimpulkan tentang penyakit COVID-19 adalah pandemi global yang melanda dunia dengan dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan ekonomi. Untuk mengatasi pandemi ini, penting bagi kita semua untuk mengikuti langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan oleh otoritas kesehatan, seperti menjaga jarak sosial, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan tangan. Bersama-sama, kita dapat melawan pandemi ini dan membentuk masa depan yang lebih baik. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang penyakit COVID-19. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan penjelasan, tetapi masalah hati. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena saya hanya manusia biasa yang banyak kurangnya. Saya pamit undur diri, karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak sendiri. Dan untuk teman-teman yang sudah kelas 12 SMA atau SMK, marilah bergabung dengan kami keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dan terima kasih. Shalom. All the colors that you're seeing in your head. Now strip away the shit and feel the darkness, feel it spread. This is what it's like to be known as dead. Now open up your eyes, you see the world that is red. Now what's the word, Kevin? I think I got you thinking. There are not moments